Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada hadis yang saya akan baca yang berkaitan dengan emosi kita tadi tentang ini. Hadis sahih tentang masalah marah. La taghdab. An Abi Hurairah qala anna yamin nabi ausini qala la taghdab. Farad dada miraran qala la taghdab. Ada orang datang Nabi Rasulullah, beri aku wasiat. Nasihati aku satu yang cukup untuk semuanya. Hebat. Apa tadi? La taghdab, jangan engkau saya. Jangan marah. Apalagi? Jangan marah. Jangan marah. Kenapa jangan marah? Kenapa kita tak boleh marah? Karena semua kejadian itu terjadi dari Allah. Ya. Kenapa kau marah? Bukan kau yang buat, tapi Allah yang. Bukan dia yang buat, Allah yang. Kalau Allah yang buat pasti ada hikmah. Allah buat ada kebaikan. Jadi orang marah sama engkau siapa dapat pahala? Orang marah sama engkau siapa dapat pahala? Kita alhamdulillah. Kalau kita marah dapat dosa, rugi. Kita marah dapat dosa, dia dapat pahala. Orang marah dia dapat dosa, kita dapat pahala. Jadi apa? Jangan kau marah. Kalau marah kau yang rugi. Kalau engkau marah, engkau yang rugi. Betul kan? Apalagi kalau marah itu, ya kan ada antara psikologi dan badan. Marah itu berapa sakit tak? Orang marah tanpa sakit tak? Pertama sakit hatinya kan? Sakit hati, sakit kan? Kenapa kau harus sibuk? Engkau menzalimi diri engkau sendiri. Kita kalau marah itu menzalimi diri kita sendiri. Insya Allah orang marah cepat stres. Stres cepat? Stres, stroke, mati. Lihat takut tak? Betul. Karena kata Nabi, qala fa'idal ghadabu yajma'u syarr kullahu. Hadis Ahmad, hadis sahih. Karena marah itu akan mengumpulkan semua kejahatan padanya. Dengan marah engkau mengundang kejahatan yang lain. Betul kan? Dengan marah engkau boleh pukul dia, dengan marah engkau fitnah dia, dengan marah engkau ya, macam-macam terjadi. Dengan marah itu menjadi punca gara-gara engkau marah, akan banyak dosa yang akan terikut. Waktu kau nahan marah akan menahan yang lain. Tahan marah tak akan rasa, tak akan dengki. Jadi waktu orang berbuat macam-macam yang kau tak suka, anggap itu sebagai peluang pahala. Enak tak? Anggap apa yang kau tak suka peluang pahala. Alhamdulillah dapat pahala tanpa kerja. Enak tak? Dapat pahala tanpa amal, enak tak? Dapat pahala beramal, penat tak? Mana baik? Pilih pahala tanpa amal, pahala dengan amal. Mana banyak? Pilih. Jadi kalau apa yang kau tak suka, kau benci dan kau sabar, itu pahala. Allah tak beri kau tanpa kerja, tanpa amal. Maka bersyukur. Jadi kalau ada suami marah-marah, alhamdulillah. Anak degil, alhamdulillah. Ada cerita anak degil sama emak, sampai emak meninggal. Anak degil. Setelah anak emak meninggal, anak baik. Sekarang soalan saya, untuk apa kalau buat anak degil? Untuk emak. Allah buat anakku degil untuk emak dapat pahala. Pahala sabar masuk. Maka kalau ada anak degil, alhamdulillah, supaya aku masuk surga dan anak aku. Allah buat macam itu karena peluang engkau beribadah untuk masuk surga belum cukup. Betul. Atau engkau mau ibadah masuk surga, dapat level 1 rendah, dasar, ibadah aja. Ibadah paling awal. Untuk naik level 2, apa? Sabar.
Level 3 mungkin bagi orang lain. Kan ada level masing-masing. Jadi, maka kenapa sahabat itu bukan menaikkan derajat? Karena kadang-kadang amal kita tak cukup dengan apa kita nak dapat nikmat bawah. Nikmat dapat setiap saat. Amal kerja hanya sesaat. Nikmat dapat setiap saat. Engkau beribadah, engkau hanya 1 saat. Cukup tak? Tak cukup. Tak banyak ibadah, tak mungkin. Maka dibuatlah sabar. Sabar tu peluang ibadah paling banyak pahala tak? 2 pahala yang tak ada hisap, tak ada had. 2 pahala. Apa pahala tu? 1 pahala puasa dalam ibadah, kedua pahala sabar. Nak tak sabar? Nak sabar tak? Kau tak sabar pasti ada macam-macam penyebab. Engkau nak sabar tapi tak nak penyebab, salah, tak mungkin. Kalau kau nak sabar maka anak dibuat degil, maka peluang tak? Peluang untuk sabar. Bersyukurlah anak kau degil, bersyukurlah jiran kau makan, syukurlah istri macam-macam, bersyukur. Jadi dia suami syukur, istri macam-macam, syukur. Syukur kalau suami macam-macam, syukur. Kenapa? Ada asar, mengatakan asar sahabat waktu pernah hadis atau satu hari sabar seorang suami atau istri yang sangat nakal dengan degilnya, pahala jihad fisabilillah. Alhamdulillah. Siapa nak jihad? Siapa nak jihad? Jihad rumah dulu. Jihad rumah dulu. Apa? Menghadapi segala sesuatu dengan sabar. Baru engkau baru tak marah. Kalau tak konsep sabar pasti marah. Kalau tak apa tu musibah, apa tu yang kau benci, untuk apa terjadi itu, dan Allah memberikan kau kesempatan untuk dapat pahala tanpa amal, alhamdulillah. Maka apapun keadaan yang engkau benci, harus bersyukur kepada Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang apa yang kau benci itu lebih baik untuk engkau. Anak degil, anak baik, mana baik? Anak degil ada peluang pahala kalau sabar. Anak baik peluang dosa kalau riak. Betul kan? Mak kan macam tu, mak ayah tu. Oh, anak aku cerita, anak berhasil, dia cerita ke atu kampung, riak. Ada peluang riak, bahaya. Maka Allah tahu, kadang-kadang kita Allah tahu. Oh, no, kalau aku buat anak kau berjaya hari ini, kau akan riak. Biar aku anak kau degil, supaya engkau dapat pahala. Tengok. Ada orang yang tahan dengan tak riak, itu lulus. Engkau belum tahan dengan tak riak. Kita emosi riak itu banyak dari emosi tak riak kadang-kadang. Maka Allah aku bagi dia ini bahaya. Lebih baik aku bagilah dia tambah sikit ada degilnya supaya bersyukur sama Tuhan. Susah kan? Anak degil bersyukur mudah tak? Tapi ini kalau kita pahami konsep senang. Pahami konsep senang. Macam tadi sakit, pahami konsep senang. Kan ada cerita tu. Ada orang akan meninggal dunia. Ya. Kalau meninggal sekarang ini dengan kondisi dia macam ini, dengan amalnya, tak akan masuk surga. Karena masih ada dosa yang dia akan masuk neraka. Ya. Tapi Allah takdirkan sakitlah berapa lama sebelum meninggal supaya tak dapat ampunan dosa yang akan masuk dosa dia, akan terampunlah dosanya, maka dia sakit dulu baru dia meninggal masuk surga. Maka baik tak sakit tu? Baik. Untuk dia masuk. Kadang-kadang Allah jadi macam itu. Allah tahu kita akan datangkan sekarang. Belum tentu kita tak tahu amal kita kan tak tahu. Oh banyak amal Ustaz. Okey, banyak amal, terima tak terima? Itu masalahnya. Terima tak terima masalahnya. Maka aku bagi kau ujian ini, bagi ini. Itu semua takdir. Dan waktu kita yakin itu takdir, semua apapun emosi kelihatan hilang. Yang ada engkau ridha dengan keadaan, engkau bersyukur dengan keadaan.
Alhamdulillah fi kulli halin wa ala kulli halin. Mudah tak? Kalau fi enak. Fi itu arti yang baik. Ala yang tak baik. Alhamdulillah kepada yang baik, okey. Alhamdulillah kepada yang tak baik, okey tak? Alhamdulillah atas yang tak baik, bersyukurlah engkau dapat yang tak. Kenapa? Karena dapat peluang untuk masuk surga dengan sabar menahan marah. Kalau taghdab sangat penting, jangan, karena kita memang berat itu. Karena emosi kadang-kadang belum, ini perlu dilatih. Karena emosi itu pasti naik dan turun kadang-kadang. Maka perlu dilatih. Apa latihannya? Ingat, setiap keburukan itu akan ada sabar. Setiap sabar itu ada pahala. Setiap ada ampunan dosa, ada naik pangkat. Aku cari itu, bukan aku cari yang lain. Maka lebih ini yang pasti, ini yang terbaik Allah. Waktu kita yakin itu terbaik lagi Allah, kita tak akan marah. Kita yakin apa yang kita benci itu terbaik dari Allah. Marah tak? Karena engkau pikir akhirat, jangan pikir dunia. Maka adalah taraf sangat penting. Memang kata Ustaz kan hanya cakap mudah betul. Tapi kenapa dia boleh la taraf? Ini poin utama. Engkau harus sadar apa itu takdir. Maka al-iman bil qada wal qadar khairuhu wa syarruhu. Yang paling berat syarruhu. Iman qada dan qadar, baik dan buruk. Kalau iman qadar baik mudah. Yang susah iman qadar, iman takdir yang buruk. Kalau cari iman macam mana? Engkau sabar dengan takdir yang buruk. Malah kalau kata tingkat kata Umar bin Khattab, aku lebih suka dengan apa Allah takdirkan walaupun tu aku benci. Aku tak nak diganti dengan lain. Tengok, kalau kata Umar tu katakan, kalau Allah sakitnya, Allah takdirkan sakit, aku lebih suka sakit. Kan itu Allah takdirkan. Aku tak nak sehat waktu itu. Karena waktu itu sakit itu ada pahala, tak nak yang lain. Kecuali Allah takdirkan aku pada yang lain. Jadi untuk meyakini takdir dengan takdir sangat berat. Jadi takdir pasti berubah dengan takdir, itu pasti ya. Tapi waktu kau ada takdir sesuatu yang tak suka, kau wajib menyukainya takdir itu dengan apa? Karena di sana ada pahala, sana ada ridha, dan kau keridha Allah pun. Kita ridha dengan takdir Allah, Allah ridha dengan kita. Itu yang paling berat. Radiyatan mardiyah. Ridha dengan takdir, Allah ridha dengan engkau. Kalau kau tak ridha dengan takdir, apa alasan? Kalau kau tak ridha dengan takdir, Allah pun tak ridha dengan engkau. Itu paling berat sebetulnya. Maka ridha takdir akan menghilangkan marah, menghilangkan benci, menghilangkan susah sebetulnya. Kenapa? Kalau yakin itu terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.